Diam-diam Presiden Jokowi terus berupaya mengakuisisi saham PT Freeport. Kerja senyap Jokowi menggerus saham Freeport ini diceritakannya di acara inaugurasi menuju Ansor Masa Depan di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 27 Mei 2024. Jokowi menyebut, dalam waktu dekat, 70 hingga 80% keuntungan tambang emas di Papua tersebut akan masuk ke kas negara. Jokowi pun membocorkan cara mengambil alih Freeport bukan lewat kekuatan, melainkan lewat bisnis. Jokowi mengaku, pengambil alihan saham perusahaan asal Amerika Serikat itu dilakukan secara diam-diam dengan cara-cara bisnis lewat peningkatan kepemilikan saham, bukan dengan kekuatan. Semula kata Jokowi, saham pemerintah di PT FI hanya berkisar 9%. Namun saat ini, saham itu menjadi 51% dalam kurun waktu 3,5 tahun. Tak sampai di sana, pemerintah kembali menambah kepemilikan saham di PT FI. Sebentar lagi, kata dia, saham pemerintah akan bertambah menjadi 10%, sehingga totalnya menjadi 61%. Ia menyampaikan, kenaikan kepemilikan saham akan bersanding lurus dengan keuntungan yang didapat pemerintah dalam bentuk royalti, PPh badan, PPh karyawan, hingga biaya ekspor. Jokowi mengungkapkan, lewat pengambil alihan saham. Freeport saat ini bukan lagi milik Amerika Serikat, tetapi sudah menjadi milik Indonesia. Ia lantas meyakini uang untuk membayar akuisisi saham Freeport tersebut akan lunas tahun ini. Di sisi lain, harga saham PT FI sudah naik mencapai 4 kali lipat lebih tinggi dibandingkan saat membelinya dahulu. Lebih lanjut ia bercerita, proses pengambil alihan saham juga tidak mudah karena mendapat sejumlah wanti-wanti dan ditakut-takuti terkait tanah Papua yang berpotensi bergejolak. Bahkan, Papua disebut-sebut akan keluar sebagai bagian dari Indonesia jika pengambil alihan saham dilakukan. Sebagai informasi, negosiasi antara pemerintah dengan PT Freeport Indonesia terkait penambahan kepemilikan saham pemerintah menjadi 61% telah rampung. Revisi Peraturan Pemerintah, PP, Nomor 96 Tahun 2021. Tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara, Minerba, dinilai menjadi satu-satunya langkah yang perlu dilewati sebelum menyelesaikan aksi penambahan kepemilikan saham di PT FI. Salah satu poin utama yang disesuaikan dalam aturan tersebut, ialah terkait batas waktu pengajuan perpanjangan izin tambang. Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, Bahlil Lahadalia mengisyaratkan, dalam revisi PP 96 Tahun 2021, pemerintah akan melakukan perubahan terkait ketentuan yang menyebutkan, syarat perpanjangan tambang baru dapat diajukan paling cepat 5 tahun atau paling lambat 1 tahun sebelum berakhirnya jangka waktu kegiatan operasi produksi. Adapun percepatan revisi peraturan tersebut sudah dibahas langsung oleh para menteri terkait dalam gelaran rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.